Halo teman-teman, di video kali ini Kotomi akan membahas sedikit tentang cara mudah untuk menenangkan hati dan pikiran atau disebut batin. Nah teman-teman sekalian, tahukah kalian arti batin? Arti batin menurut KBBI adalah, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuatu yang terdapat di dalam hati, sesuatu yang menyangkut jiwa atau perasaan hati dan sebagainya. Di video kali ini Kotomi juga akan mengambil sedikit penggalan-penggalan dari Bhikkhu Utomo Mahathera untuk membantu dan menjelaskan tentang menurut secara agama Buddha 5 cara mudah untuk menenangkan hati dan pikiran menurut Bante Utomo Mahathera. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa bantu channel ini dan support channel ini dengan cara mudah, like, comment, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis dan semoga teman-teman menikmati karma baik yang telah kalian lakukan saat ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan Dhammadesana dari Bhikkhu Utomo Mahathera. Sekarang saya hanya kasih gambaran yang jelas saja bahwa untuk bisa tenang, batin itu adalah mampu menyesuaikan antara keinginan dengan kenyataan. Yang kedua, mampu membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, supaya sehat badan dan batin, manusia harus bisa, di dalam Dhamma disampaikan, menjaga makanan yang masuk. Karena ternyata makanan yang masuk itu mempengaruhi kesehatan. Makanan sehat saja kalau terlalu banyak jadi tidak sehat. Misalnya Anda masak sendiri, semuanya sehat, minyaknya sehat, telurnya sehat, sayurnya sehat. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, untuk tubuh menjadi juga tidak sehat. Apalagi kalau gampang beli makanan di mana-mana. Kita harus mulai berhati-hati. Tapi kalau Anda tidak bisa memilih makanan, kurangilah volume makanan. Jadi misalnya sekarang makan dikala lapar, selesai itu jangan ngemil, jangan apa. Karena ternyata banyak orang Indonesia yang sakit jantung. Ini katanya beberapa orang ahli, saya tidak tahu, mungkin nanti Pak Dokter Reka yang bisa juga memberikan referensinya. Katanya orang Indonesia sering sakit jantungan itu karena sering makan gorengan, ya gitu ya. Katanya itu minyak jenuhnya itu loh, meningkatkan kolesterol dan yang lain-lain. Katanya begitu, yang mungkin juga jadi pendarahan otak juga gorengannya itu. Apalagi makan penggorengan, langsung RIP tadi. Yang menurut videonya Dokter Eka tadi RIP, sudah nggak sempat dioperasi kalau makan penggorengan. Nah saudara-saudara, jadi makanan itu yang kita makan, hendaknya kalau kemudian kita mengurangi makanan, istilahnya kita berpuasa, jadi secukupnya makan kemudian sisanya tidak ngemil dan berpuasa, itu walaupun ada racun di dalam tubuh, itu akan bisa terserap dengan baik dan tidak meracuni tubuh kita karena kadarnya yang kecil. Tapi kalau sekarang kita makan lagi, akhirnya penumpukan racun, mungkin saja penyakit itu akan datang. Ya, nah jadi menjaga makanan yang masuk. Kemudian kalau sudah tadi adalah menyeimbangkan pikiran, yang kedua tadi adalah mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, yang ketiga adalah menjaga makanan yang masuk, yang keempat mampu menggunakan waktu dengan bijaksana. Beberapa orang hanya menggunakan waktu untuk kerja, kurang istirahat. Itu juga kalau di dalam Dhamma dikatakan bisa membuat sakit. Atau istirahat, kurang kerja, itu ya sakit. Coba Anda lihat, beberapa orang ngomong, aduh istirahat banyak mana sakit. Coba lihat di rumah sakit, isinya kan jangan ganggu, pasien sedang istirahat.
Pasien istirahat. Berarti kalau banyak istirahat, itu pasien rumah sakit. Artinya orang tidak sehat. Jadi kita harus bisa bekerja, kita juga bisa istirahat dengan waktu yang seimbang. Masalah nanti mau berapa jam istirahat, itu setiap orang punya perbedaannya sendiri-sendiri. Tetapi seseorang harus bisa mampu memilih. Oh, sekarang saya kerja, sudah cukup kerjanya, sekarang saya istirahat. Ini harus bisa. Jangan mesin aja digas terus, dari Jakarta sampai Banyuwangi, gaspol terus gitu. Itu kalau ndak nubruk, masuk sungai, mobilnya juga mogok kepanasan. Apalagi manusia digaspol terus kerja terus, nggak bisa. Ya, karena itu harus bisa membedakan waktu antara istirahat dan kerja. Anda yang maniak-maniak kerja, ingat baik-baik. Apakah istirahat Anda seimbang dengan kerja Anda? Dan Anda yang maniak-maniak tidur, ingatlah apakah tidur Anda seimbang dengan kerjaan Anda. Ya, karena maniak tidur itu ya ada jam 11 siang masih tidur. Wah, kok ya ada seperti itu. Nah, saudara-saudara, selain kita istirahat yang cukup, maka tahap yang selanjutnya adalah yang kelima, bagaimana manusia bisa mengendalikan kemampuan indrianya. Baunya luar biasa, itu fokus juga susah loh mendengarkan begini. Jadi bukan hanya yang dilihat saja, bukan hanya yang didengar saja, yang diciumnya juga berproblem. Apalagi belum berangkat tadi makan ketela. Wah, gasnya dibuang di sini. Itu sulit loh untuk fokus, dan itu termasuk yang direkam. Wih, ini bau ketela. Wah, kalau ini aroma durian. Wah, ini aroma tak dikenal nih. Jadi tak dikenal malah diseyup, disedot-sedot. Ini aroma apa ya? Nah, saudara-saudara, jadi indria kita ini memasukkan data. Kalau kita bisa mencegah data kita yang masuk itu adalah yang positif, maka batin kita juga seimbang. Berapa kali kita menjadi stres karena kita mendengarkan omongan orang. Orang gosip, kemudian kita stres. Tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, tidak bisa membedakan atau mengetahui cara menenangkan batin. Akhirnya begitu gosip yang masuk, stres. Akhirnya kita juga menjadi sakit. Mungkin tekanan darah kita naik, pendarahan otak, langsung pergi ke dokter Eka. Bisa terjadi seperti itu, hanya karena yang kita dengar. Kemudian mungkin yang kita pikirkan, itu juga ada. Jadi indria pikiran ini juga kreatif sekali. Anda yang setelah mendengar ceramah hari ini, kemudian merasa pusing-pusing sedikit, bisa loh kepikiran. Data itu sudah masuk di otak. Tadi otak depan ya, untuk kecerdasan, otak depan. Datanya sudah masuk, kemudian, waduh, aku kok pusing ya? Pusing. Nah, nanti ada bahasanya. Apa mungkin aku pendarahan otak ya? Dipikir terus, lama-lama bisa stroke sungguhan loh. Karena kepikiran. Itu dari pikiran saja. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, indria kita ini harus dijaga. Bagaimana cara menjaga indria kita? Salah satu cara menjaga indria adalah belajar hidup pada saat ini. Menyadari hidup adalah saat ini. Bahwa kita punya masa lalu, tapi masa lalu itu adalah kenangan. Kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Kita punya masa depan, tapi masa depan itu adalah impian. Akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Sehingga ketika indria kita masuk, apakah itu masuk dari mata, sensasi mata masuk, kemudian membuat kita jengkel, kita sadari bahwa saat ini
saya sedang melihat. Saya tidak membandingkan dulu dia perilakunya baik, sekarang kok dia menjengkelkan. Saat ini saya melihat, saya sadari saja. Kemudian begitu disadari, lenyap, batin ini menjadi tenang. Ketika mendengar sesuatu yang menjengkelkan, kemudian kita lalu renungkan, kenapa saya jengkel? Karena saya membandingkan yang dulu. Kata-kata itu berhubungan dengan hal yang negatif. Saya tidak bisa terima, saya jengkel. Tapi kalau saya sadari, ini kan saat ini, hidup adalah saat ini. Saya tahu masa lampau dan saya hanya jadikan masa lampau sebagai pelajaran. Saya tahu masa depan, saya akan jadikan masa depan itu sebagai harapan. Tapi tetap saat ini adalah yang saya kerjakan semaksimal mungkin. Maka batin ini akan menjadi tenang. Nah, rupanya ada 5 cara untuk menenangkan batin atau menenangkan hati dan pikiran. Yang pertama, mampu menyesuaikan antara keinginan dengan kenyataan. Yang kedua, mampu membedakan kebutuhan dengan keinginan. Yang ketiga, mampu atau menjaga makanan yang masuk agar sehat. Yang keempat, mampu menggunakan waktu dengan bijaksana. Yang kelima, mampu mengendalikan kemampuan indera. Nah, semoga informasi kali ini yang Koko Tommy berikan atau kami berikan bermanfaat untuk teman-teman dan kawan-kawan sekitar. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sabe sata, Bhagawan Sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.